Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara membuat halaman judul ataupun cover. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke halaman, kata pengantar dan seterusnya. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan juga subscribe ke channel Azul Yusuf Education. Silakan Anda buka file yang sudah Anda buat sebelumnya. Caranya sangat mudah. Silakan klik File Explorer yang ada di bawah di sini. Kemudian pilih data ya. Kalau misalnya data ini tidak muncul, Anda bisa tekan di disk PC. Misalnya seperti ini, tidak ada datanya, ya. Anda klik di tanda panah pada disk PC ini sekali, klik kiri, klik kiri sekali di tanda panah, maka akan muncul data D. Nanti apakah data D atau data E itu tergantung komputer. Ya pokoknya cari saja yang tulisannya data. Kemudian di data ini silahkan klik di tanda panah. Ya. Nah, lihatlah folder belajar praktek informatika. Oke. Nah, ini berbeda dengan komputer saya. Kalau di komputer yang Anda gunakan itu setelah data langsung muncul folder belajar praktek informatika. Nah, silakan diklik folder ini, lalu silakan dipilih folder Anda sendiri yang sudah Anda buat pada pertemuan sebelumnya. Silakan diklik 2 kali pada folder Anda, klik 2 kali secara cepat ya. Nah, maka akan muncul file Microsoft Word di sini. Silahkan dibuka file tersebut dengan cara diklik kiri 2 kali. Baik. Nah, silahkan di scroll ke bawah. Untuk halaman judul kita sudah pelajari. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat settingan pada kata pengantar. Baik. Yang pertama sekali harus kita buat adalah untuk margin kertasnya itu. Margin itu artinya tepi, sisi kiri, sisi kanan, dan atas serta bawah. Itu kita harus membuat jaraknya antara tepi kertas tersebut dengan tulisan yang ada di dalam file kita. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Untuk membuat marginnya, silakan pilih menu layout. Oke, pilih menu layout. Lalu pilih margin. Pilih margin. Silahkan scroll ke bawah, lalu pilih custom margin ini. Nah, silahkan Anda mengubahnya. Top ini kita ubah menjadi 4 cm. Silahkan diikuti saja ya, 4, 4, 3, 3. Top dan left itu 4 cm, sedangkan bottom and right itu 3 cm. Jika sudah, langsung klik OK. Maka sudah terlihat bahwa antara sisi tepi ini dengan tulisan ini sudah jaraknya 4 cm. Di sini juga 4 cm dan sebelah sininya 3 cm. Pertama sekali, kata pengantar ini merupakan bagian paling atas. Kita ubah ukuran fontnya menjadi 14. Lalu ditebalkan. Ya. Kemudian pilih center.
boleh ditekan di sini, atau boleh juga Anda kembali ke menu home lalu pilih yang ini ya, di menu home lalu pilih yang center. Kemudian kata pengantar ini masih bercampur antara huruf besar dan huruf kapital. Sedangkan pada umumnya kata pengantar itu kita ketik dengan tulisan kapital semuanya. Cara mengubah kapital semuanya tanpa perlu menghapus, silakan di blok kedua kata ini, kata pengantar. Lalu cari yang bentuknya seperti ini ya, ada huruf A besar dan A kecil, A kapital dan A kecil. Namanya change case. Nah, silakan klik di sini. Lalu pilih uppercase. Pilih uppercase. Maka kata pengantar sudah berubah menjadi tulisan kapital semuanya. Selanjutnya, ini kelihatannya tidak rapi. Ya, ketiga paragraf ini kelihatannya tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Karena sebelah kiri sudah rata, sedangkan sebelah kanan itu tidak rata. Ya, ada yang maju ke dalam, ada yang terlalu keluar. Nah, oleh karena itu kita harus membuat tulisannya menjadi rapi dengan cara kita blok terlebih dahulu ketiga paragraf ini, meskipun di paragraf awal ataupun paragraf terakhir itu tidak semuanya terblok, tidak menjadi masalah. Silakan diblok ya, dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir ketiga paragraf ini, lalu pilih justify, pilih justify ini. Silakan pilih ini. Atau Anda boleh juga tekan Ctrl J ya, Ctrl J di keyboard komputer Anda. Maka di sini sudah terlihat sebelah kiri dan sebelah kanan itu sudah rata. Baik. Nah, kemudian kita memberikan space antara kata pengantar dengan paragraf pertama, satu line spasi. Seperti ini. Silakan tekan enter saja. Kemudian di sini antara paragraf pertama dengan paragraf kedua atau paragraf kedua dengan paragraf ketiga itu spasinya agak berjauhan ya. Nah, ini spasinya agak berjauhan. Jadi kita harus ubah line spasinya itu biar dia tidak terlalu jauh ya. Silahkan diblok seperti ini terlebih dahulu. Blok aja dulu sampai dengan penulis ini ya. Nah, diblok aja dulu dari kata pengantar sampai dengan penulis. Kemudian masih di menu home ya, kembali kepada menu home. Di sini ada namanya line and paragraph spacing ya. Nah, silahkan klik di sini. Di paling atas silahkan klik nomor 1,0 ini ya. Silahkan diklik. Kemudian klik sekali lagi di line and paragraph spacing ini. Pilih remove space after paragraph. Nah, ini ya, paling bawah. Remove space after paragraph. Nah, jadi kelihatannya sekarang antar paragraf pertama dan paragraf kedua serta paragraf kedua dengan paragraf ketiga sudah saling terhubung. Nah, kemudian, karena paragrafnya itu saling berdekatan, kita harus membuat alinea baru. Kita harus membuat alinea baru. Pastikan terlebih dahulu ruler ini sudah muncul di layar monitor Anda. 1, 2, 3, 4 ini itu sudah muncul. Kalau seandainya tidak muncul, silakan klik menu view. Menu view. Lalu pilih ruler ini, pastikan ruler itu sudah tercentang.
perhatikan ya, kalau seandainya tidak tercentang, maka rulernya itu tidak muncul di layar monitor. Nah, tapi ketika kita tekan centang, maka rulernya itu sudah tampil. Apabila di layar monitor Anda sudah muncul ruler ini, maka langkah selanjutnya silakan langsung diblok 3 paragraf ini. Ya, diblok aja dulu ya. 3 paragraf ini diblok seperti ini. Oke. Lalu pada indennya itu yang paling atas diletakkan dulu kursornya ke segitiga yang menunjuk ke bawah ya. Nah, ada tulisannya first line indent. Nah, silakan klik kiri pada first line indent itu, digeser ke samping kanan sampai dengan angka 1. Oke. Nah, kita misalkan aja sampai dengan angka 1. Sudah. Nah, seperti itu ya. Ini yang digeser ya, bukan yang di bawah. Mohon diperhatikan kembali ketika menggeser. Pastikan pertama sekali letakkan terlebih dahulu kursornya. Kalau sudah pas di ujung kursor kita di dalam tanda panah tersebut, baru kita klik kiri, ditahan, lalu geser ke kanan. Ya, klik kiri, ditahan, lalu geser ke kanan. Oke. Ketika sudah sampai di angka 1, baru kita lepaskan mouse tadi. Oke. Nah, maka sudah kelihatan berbentuk alinea setiap paragraf. Nah, oke. Selanjutnya, di sini ada penulisan Banda Aceh 10 Desember 2022. Penulis. Oke, nanti bisa disesuaikan di sini mau tulis apa. Untuk ini biasanya berada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan sini, di sisi kanan. Oke, cara kita membawanya ke sebelah kanan, silahkan diblok terlebih dahulu kedua baris ini, diblok terlebih dahulu kedua baris ini. Oke, lalu pada indent ini pilih yang paling bawah, ya, yang paling bawah ini. Nah, ini agak kecil sedikit, mohon diperhatikan. Ujung kursor Anda itu sudah berada di dalam kotak indentnya. Nah, di sini akan muncul nanti informasi left indent. Jika sudah tepat ujung kursor Anda berada di dalam kotak tersebut dan sudah muncul left indent, barulah Anda klik kiri, lalu ditahan ya, ketika klik kiri ditahan, dan silahkan digeser pelan-pelan. Nah, misalnya kita taruh pada angka 8. Ini ya. Nah, kita taruh pada angka 8. Apabila sudah mencapai angka 8, kita lepaskan. Nah. Oke. Maka penulisan Banda Aceh ini dan penulis sudah berada di posisi sebelah kanan. Apabila kita ingin membuat nama, misalnya ya penulisnya itu, kita langsung tekan enter, lalu kita ketik di sini namanya siapa, nama penulisnya. Oke. Nah, jadi boleh diketik seperti ini atau apapun. Nah, ini untuk halaman kata pengantar sudah selesai. Nah, apabila Anda ingin memberikan space yang lebih antara paragraf terakhir dengan Banda Aceh ini, Anda boleh tekan enter ya. Di belakang tulisan Banda Aceh ini silakan tekan enter. Nah, untuk halaman kata pengantar sudah jadi ya. Oke, sudah jadi 100% dan nomor halamannya I1. Nah, sedangkan daftar isi itu berada di halaman berikutnya. Jadi ini tidak perlu kita pakai layout dan next page, tapi cukup ditekan saja enter di keyboard ya. Tekan enter pelan-pelan sampai daftar isi ini berada di halaman berikutnya. Oke, sudah. Nah, jadi untuk data kata pengantar sudah siap, maka cukup demikian saja video tutorial untuk kata pengantar. Dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya tata cara membuat daftar isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.